A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sudah berpikir dua kali ketika berbicara kebenaran yang bersumber kepada Islam. Jelas orang kafir tidak akan pernah ridho dengan bagaimanapun caranya, bagaimana Islam tidak bangkit. Kenapa? Kalau Islam bangkit, segenap aturannya akan mengalahkan kepentingan mereka. Itu yang mereka takuti sebenarnya. Bukan karena kesolehan individunya. Cukup tahajud Anda tidak akan pernah mengancam eksistensi mereka. Duha Anda, Senin Kemis Anda, sedekah Anda tidak akan pernah mengganggu kepentingan mereka. Tapi kalau Anda berbicara kebenaran dalam ranah mengatur umat secara kolektif, mengatur kondisi supaya bangsa ini ada dalam ketakwaan, itulah yang beresiko. Sedikit direndahkan, datanglah para ulama, bukan menjaga dengan dalih menjaga persatuan umat, tapi dalamnya merendahkan Islam. Padahal Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita harus akui itu. Sungguh rendah kalau Islam hanya mengatur bagaimana orang hanya bisa sholat. Sungguh rendah kalau orang hanya diatur, kalau Islam mengatur datang untuk bagaimana rajin tahajud. Sungguh sangat rendah kalau Islam datang ke bumi ini hanya mengatur orang untuk rajin Senin Kemis dan membaca Quran, tapi menolak isinya Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca bukan memberikan pahala, tapi melaknat kepada dirinya. Terlebih kepada ulama yang merendahkan Islam, padahal dirinya naik derajat kena keulamaannya karena dia membawa Islam. Dia mengkapitalisasi Islam dengan cara apa? Merendahkan derajatnya, meninggikan nilai amplopnya. Waduh, bahaya. Yang pada akhirnya apa? Mengatakan Islam hanya sebatas kebutuhan individu, tidak lagi menjadi penolong. Seolah Allah tidak berkiblat kepada kita. Padahal Allah sudah mendeklarasikan dirinya akan menjadi penolong bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dengan fungsi kitabnya, itulah sebagai jalan petunjuk yang menyelamatkan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kedoliman yang akut, dari ketidakadilan hukum, dari perendahan peradaban Islam menuju kehidupan yang lebih terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu akan menjadi penolong. Siapa? Orang-orang yang beriman. Jalan penolongnya Allah sudah berikan regulasinya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup itu pijakan. Hari ini Allah seolah tidak berkiblat kepada umat Islam dalam kondisi direndahkan oleh orang-orang yang mengaku ulama tapi sedang merendahkan Islam. Ini terjadi di sana, kalau di sini saya tidak tahu. Di sana, di negeri yang entah barantah lah gitu. Semakin takut ulama berbicara kebenaran, jelas semakin nempel kepentingan amplop dalam perut dan tarangnya. Semakin berani orang menyampaikan kebenaran tentang Islam, karena Islam punya derajat yang tinggi. Dengan apapun resikonya, demi Allah, Allah semakin dekat memberikan pertolongan itu. Allah tidak pernah, tidak butuh status manusia, apapun itu, apapun latar belakangnya. Karena sahabat tidak pernah mempermasalahkan latar belakang Umar bin Khattab. Tapi siapa yang tidak serap dengan Umar bin Khattab? Tidak pernah melihat masa lalunya. Yang lebih ngeri lagi, dulu dia pesantren di antaran beas kolotna, begitu pintar menjadi musuh Allah. Begitu sudah memahami kitab, dia menghalangi para pendakwah. Ini hari ini Allah tidak seolah tidak berpihak kepada kita. Padahal Allah sudah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dengan hidayahnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk teknis bagaimana membangun peradaban, mengatur peradaban umat manusia. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menurut terang benderang. Hari ini Islam dalam kondisi gelap, diberi cahaya, ditutupan ku sarung jeung kupeahna. Demi apa? Amplop dan perut plus tinjanya di dalamnya. Gitu ya namanya.
Saya harus menyampaikan hari ini. Kenapa? Umat tergantung kepada para ulama. Ketika ulama tertidur dengan pujiannya, ketika ulama direndahkan karena fasilitasnya, tidak lagi berbicara kebenaran apa adanya tentang Islam sebagaimana Rasul dan para sahabat, maka rendahlah Islam pada waktu itu karena ulah manusia. Padahal Allah meninggikan atas Islam itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggian derajat Islam, karena Allah yang mengaturnya, karena Allah yang menciptakannya. Makanya luar biasa, ujian terberat bagi para ulama hari ini adalah berbicara kebenaran apa adanya tentang Islam, beresiko terhadap dirinya tapi selamat di akhiratnya. Kalau Bob Sadino tema, semakin jauh, semakin menghindari kamu dengan resiko, maka kamu semakin jauh dengan keuntungan yang besar. Justru sesuatu yang beresiko tinggi itu akan memiliki keuntungan di dalam yang cukup tinggi. Pahala yang badag, usaha yang letik, di dituna ladang bakwan kebeli Mercedes Benz kumaha teh. Anda yang menghadapi resiko dengan menyampaikan kebenaran, Anda sesungguhnya orang yang merdeka. Tapi Anda takut menyampaikan kebenaran seolah Allah tidak memberikan perlindungan, tidak ada keberpihakan kepada kita. Sungguh Anda sedang dijajah oleh rasa takutnya karena kecintaan kepada dunia yang menakutkan dirimu kepada kematian. Balik kanan saja. Wahai Pak Kiai, diamnya Anda sebagai ulama justru akan menggelapkan keadaan. Kami datang hanya butuh komando Anda sebagai ulama untuk menuntun dan menyampaikan kebenarannya. Karena Anda sebagai harus orang yang paling bertanggung jawab, garda terdepan. Bukan garda provokasi, bukan garda provokator. Anda ulama sebagai komando umat membawa jalan kepada kebenaran menurut hukum syara, menurut hukum Allah, bukan benar menurut hukum penguasa. Beda. Ketika menyampaikan kebenaran dianggap buruk, belum tentu bisa jadi baik menurut Allah. Para ulama yang hari ini terjerat karena menyampaikan kebenaran, sungguh mereka tersenyum karena kemerdekaannya berani menyampaikan kebenaran, bukan di atas amplop, tapi berani menyampaikan di atas segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira mereka yang dipenjarakan mereka hidupnya sengsara. Mereka sedang dimuliakan oleh Allah, bukan dihinakan. Di penjara karena menyampaikan kebenaran, sungguh Allah sedang memuliakan karena keistiqomahannya. Boleh jadi dia delik, dianggap pidana di hadapan manusia, sungguh kata Allah, orang inilah mulia di hadapanku. Hari ini banyak mencari kemuliaan di depan penguasa untuk mengamankan dirinya, tapi justru dia sedang menghancurkan agamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan ada 3 perkara yang merusak agama. Yang pertama Pak, zillatul alim. Banyak ulama yang terpincut dengan dunia. Bahayanya apa? Menjual ayat dengan harga yang murah, berafiliasi dengan para penguasa, kebenaran ayat tidak lagi tersampaikan. Apa yang terjadi? Spek berpikir umat Islam rendah karena tidak selesai. Orang tuh umat Islam tuh speknya gede, nganu dipakai aplikasinya cuma chattingan doang, bisa imbang mantak peradaban lagi goyang. Hari ini umat Islam menjadi bulan-bulanan, terus di framing, terus ditekan. Kenapa? Untuk membangunkan agar umat Islam itu segera terbangun dari nikmatnya demokrasi, pada penuh dengan tipu daya. Gitu aja. Ketika hukum Allah lebih kita yakini, kenapa harus berkiblat, harus berpihak kepada hukum manusia? Ini ada orang yang menyampaikan ini dalam rangka mencegah daripada kerusakan, kehancuran, daripada parasea dengan hukum Allah. Nges hukum jelema ketika baik nges eta weh kebayang Allah dianggap pembuat masalah daripada kehidupan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Dipakailah kaidah daful mafasid muqaddimun ala janbil masolih. Itu mencegah kerusakan lebih baik daripada menerapkan kemaslahatan. Berarti Allah seolah-olah pembuat kerusakan di balik kepintaran manusia, troublemaker di balik kejeniusan manusia. Siapa yang menciptakan manusia itu sesungguhnya? Pencipta, programmer kudu eleh, kudu diciptakeun, kudu ciptaan anak aneh. Nu diciptakeun anak ngelekeun nu nyiptakeun, asa teu asup akal rasaan teh. Allahu akbar. Ini ada orang yang berani-beraninya menentang hukum Allah, yang menganggap hukum ini juga sudah baik. Dan itu bukan keluar dari mulut-mulut orang yang awam. Orang nu masantrenat 7 tahun
Mantek, Ma'ani, Balagoh, Bayan, Alpia, Imriti, Jurumiyah, Kaditunang, wah luar biasa. Dengan kepintaran dibalik kemampuan bahasanya hanya untuk merekayasa demi kepentingan pribadinya, tapi menutup kepentingan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ini hari ini terjadi. Yang pertama zilatul alim. Yang kedua jidalul munafiki bil Quran. Berdebatnya orang munafik dengan Quran. Dia mencari Quran hanya untuk membenarkan, sebagai proses pembenaran saja. Hari ini terjadi. Pintar dia, lulusan luar negeri dia, hafal Quran dia, tapi mengambil dalil hanya untuk membelotkan cara berpikir umat, bukan untuk membela kebenaran daripada hukum Allah itu sendiri. Hari ini terjadi. Mereka pandai membuat retorika, seolah mereka duduk bareng dengan mereka. Inilah kami ini benar. Lihat saya ustadznya, nya ingat capuruk mata, naon kajin kene mantan maling daripada mantan ustad. Karena ketika dia sudah berafiliasi menutup kebenaran, dia bukan lagi ulama tapi mantan ulama. Ketika orang-orang munafik sudah membawa Quran hanya untuk melemahkan Quran, hati-hati kata Umar bin Khattab, dialah yang akan menghancurkan agama. Bahwa tidak akan mungkin mencapai satu titik kemaslahatan ketika kejeniusan manusia dipaksa untuk membenahi kehidupan, nggak akan pernah. Karena Allah lah yang inilah hukmu ilalillah. Allah itu lebih berhak untuk mengatur dengan hukumnya. Manusia itu tidak sedikit pun. Itu cukup itu sebagai bukti. Tapi eta dilawan ke ulama. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi kepentingan dunia sudah mendominasi. Apapun akan dicari pembenarannya, bukan kebenaran itu sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya di kitab Jami' Shogir bahwa apa tuh din salasin, bahwa 3 perkara yang bisa menghancurkan agama. Ini sama, ini kalau ini dari Rasul. Yang pertama fakihun fajirun, orang yang paham agama tapi berbuat maksiat. Maksiat itu ada 2. Maksiat dalam dirinya dengan Allah, namanya zalimun li nafsi. Ada yang lebih besar maksiat itu, maksiat dalam sistem. Maksiat sistem yang menimbulkan kemaksiatan. Beda lah mundirina maksiat, beda persoalan. Ini seorang yang paham masalah hukum Allah tapi dia berbuat lacut, maksiat dalam sistem. Pasti itu. Karena Bal'am Barut itu tidak membuat maksiat atas dirinya. Bal'am Barut itu maksiat dalam sistem, bersekongkol dengan Firaun karena terbuai oleh janjinya siapa? Korun sebagai penyangga keuangan. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan ulama itu tidak ada di sini yang mengikuti penguasa dan pengusaha gitu, sehingga cari-cari ayat begitu. Yang pertama fakihun fajirun. Yang kedua wa imamun jairun, seorang pemimpin yang dolim, yang lacut. Ketika pemimpin yang lacut penuh dengan kedoliman, melahirkan satu kedoliman, apa kata Rasulullah? Sungguh pemimpin itu akan menghancurkan agama. Silahkan Anda bisa nilai hari ini atau dimanapun. Ketika pemimpin sudah jauh dengan Allah, justru agama pun akan dihancurkan. Yang ketiga wa mujtahidun jahilun, orang yang bodoh tapi beristihad. Dia beristihad dengan kejeniusannya, tapi tidak lagi menggunakan hukum Allah. Dia menyerang hukum Allah seolah itu istihad dirinya, padahal dia memilih kejahilian sebagai metode berpikirnya. Itu yang disebut dengan wa mujtahidun jahilun. Paham setelah kebenaran itu tersampaikan, tapi memilih kebatilan itu sebagai jalan hidupnya, maka itu yang disebut dengan wa mujtahidun jahilun, orang yang berijtihad tapi dalam kondisi jahiliyah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik.